Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siswa-siswi se-Sulawesi Selatan. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat. Dari Studio Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, dalam program Smart School, Generasi Smart, Berkarakter, Cerdas. Baik adik-adik, kembali lagi bersama saya dengan Kak Nisma yang akan membahas materi terkait bahasa Indonesia wajib untuk persiapan TKA nantinya. Jadi silakan disimak baik-baik. Ya, jadi untuk pokok pembahasan kita pada kali ini membahas mengenai informasi teks dan makna kata. Untuk yang pertama, informasi teks. Jadi, informasi teks ini ada dua. Yang pertama, informasi tersurat atau teks tersurat. Yang kedua, informasi teks tersirat. Ya, kita bahas dulu yang pertama, yaitu informasi teks tersurat. Jadi, informasi teks tersurat adalah informasi atau pernyataan yang sesuai dengan isi teks atau terdapat dalam bacaan. Nah, apa saja sih pertanyaan yang sering muncul dalam informasi teks tersurat? Nah, pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul, yang pertama ada apa? Yang menanyakan tentang topik pembahasan, ya. Apa yang dibahas? Topik pembahasan. Di mana? Ya, pertanyaan yang sering muncul juga, di mana itu menanyakan tempat atau lokasi terjadinya peristiwa. Kemudian kapan? Waktu terjadinya peristiwa. Selanjutnya, siapa? Pelaku ya atau tokoh dari peristiwa yang terjadi. Kemudian yang kelima, mengapa? Nah, mengapa itu pertanyaan yang menanyakan alasan ya, alasan terjadinya sesuatu. Dan yang terakhir, bagaimana menanyakan tentang proses atau keadaan ya. Keadaan atau proses yang ditanyakan. Nah, jadi kalau misalnya pertanyaannya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, ini berarti informasinya atau pernyataan yang kita cari ada di dalam teks. Jadi memang adik-adik perlu membaca teksnya secara menyeluruh. Nah, supaya memudahkan adik-adik menemukan jawabannya, adik-adik nantinya tidak perlu membaca secara keseluruhan, adik-adik bisa mencari kata kuncinya, ya. Misalnya kata kunci dari opsi A. Nah, adik-adik kemudian sesuaikan dengan teksnya. Apakah ini ada ataupun tidak ada, atau misalnya tidak sesuai dengan isi teks. Nah, itu ya untuk teks tersurat. Selanjutnya kita next ke teks tersirat. Ya, teks tersirat merupakan teks yang berisikan informasi atau pernyataan yang tidak tertulis dalam isi teks atau tersembunyi dalam suatu bacaan ya. Jadi ini tidak disebutkan secara langsung. Jadi pembaca yang perlu menafsirkan isi dari informasi tersirat ini ya. Misalnya informasi dari teksnya. Nah, bagaimana cara menemukan informasi tersirat? Yang pertama, mengidentifikasi hal-hal penting atau yang menjadi inti dari pembahasan ya. Kita cari apa sih yang dibahas di sini misalnya. Kemudian setelah menemukan hal penting atau inti pembahasannya, pembaca kemudian membuat sebuah pendapat atau opini ya berkaitan hal-hal penting tadi yang dilakukan secara menyeluruh sesuai dengan isi teks ya. Isi teks secara menyeluruh. Nah, jadi caranya untuk menentukan informasi tersirat, cari dulu intinya apa yang dibahas atau hal-hal pentingnya, kemudian kita menafsirkan ya atau membuat sebuah kesimpulan terkait keseluruhan isi teks. Kemudian
Pertanyaan apa sih yang sering muncul dalam informasi teks tersirat ini? Jadi, pertanyaan yang sering muncul biasanya berupa pengandaian seperti, jika misalnya terjadi seperti ini, kemungkinan yang terjadi bagaimana misalnya? Jika atau apabila. Nah, ini pertanyaan yang biasanya ada pada teks tersirat. Nah, ini kita sebagai pembaca diminta untuk menafsirkan atau mencari informasi yang ada di dalam teks ya, atau informasi yang tersembunyi kalau dia tersirat. Nah, itu ya tadi untuk informasi teks tersirat. Selanjutnya kita ke contoh soalnya ya. Ya, ini adik-adik diminta untuk mencermati sebuah teks untuk menjawab soal nomor 1 sampai dengan nomor 3. Nah, teksnya berkaitan dengan bunga telang ya. Ini tentang bunga telang. Silakan dibaca dulu teksnya secara menyeluruh. Nah, kalau ingin meminimalisir waktu, boleh langsung ke soalnya ya. Soalnya yang ditanyakan adalah, apa alasan utama bunga telang mudah ditanam? Opsi A, bunganya memiliki warna yang beragam. Opsi B, perawatannya cukup mudah, hanya dengan menabur biji dan menjaga kelembapan tanah. C, bunga telang hanya dapat tumbuh di tepi hutan. D, kandungan vitamin pada bunga telang sangat banyak. E, bunga telang digunakan sebagai tanaman hias. Ya, ingat, soal yang seperti ini harus kalian cari kata kuncinya dulu. Kata kuncinya di sini yang ditanyakan adalah alasannya kenapa bunga telang ini mudah ditanam. Kita kembali ke teksnya. Ya, di teksnya di sini disebutkan bahwa bunga telang ya dilihat dari proses pembudidayaannya ya, diperhatikan pada bagian ini. Dilihat dari proses pembudidayaannya, tanaman ini tergolong mudah ditanam. Ya, ini ya disebutkan di dalam teksnya. Kita sudah menemukan kunci dari soalnya. Nah, kenapa mudah ditanam? Karena biji bunga telang cukup ditaburkan ke tanah dan disiram secara rutin untuk menjaga kelembapan tanah agar tanaman dapat tumbuh dengan baik. Nah, kita sudah menemukan alasan kenapa bunga telang ini mudah ditanam. Ada pada kalimat ini. Nah, kira-kira dari kalimat ini yang sesuai dengan opsi, nah ini tersurat ya, karena ada di dalam teks. Ingat tadi pertanyaannya apa? Nah, yang paling tepat untuk jawaban soal nomor 1 adalah opsi B. Ya, adik-adik. Ya, opsi B sesuai pada kalimat keempat ya. Sesuai kalimat 5 ya. Oke, aman ya untuk soal nomor 1 ya. Ini memang harus dibaca dengan baik ya, dicari kata kuncinya apa. Baru kemudian kita sesuaikan dengan opsi untuk menjawab soal yang seperti ini. Ya, kita next ke soal nomor 2. Nah, ini jika ya, ingat kalau pertanyaannya jika berarti ini sebuah pengandaian ya, informasinya tersirat. Pembaca perlu mencari atau menafsirkan informasi atau pernyataan berdasarkan bacaan ya. Karena ini tidak tertulis secara langsung. Opsi A ya. Ini pertanyaannya ya. Kenapa apa yang mungkin terjadi kalau misalnya bunga telang ini dibudidayakan secara optimal? Nah, A tadi bunga telang akan sulit tumbuh dan cepat layu. B, manfaat bunga telang bagi kesehatan akan berkurang. C, bunga telang dapat tumbuh dengan baik dan memberikan banyak manfaat. Opsi D, tanah menjadi kering dan tidak subur. E, warna bunga telang akan berubah menjadi merah. Ingat, apa yang mungkin terjadi kalau bunga telang ini dibudidayakan secara optimal? Ya,
Nah, kemungkinan yang terjadi itu, ya ini kan dibudidayakan secara optimal. Nah, bunga telang ini akan akan tumbuh dengan baik dan memberikan banyak manfaat. Berarti opsi yang paling tepat untuk menjawab soal nomor 2 ini adalah opsi C ya. Ya. Nah, kalau misalnya kalian, sulit menjawab soal-soal yang perlu penafsiran seperti ini, nah ingat saja kalau dia negatifnya negatif ya, misalnya ini, dia negatif ya, sulit, nah berarti ini bukan ya jawabannya. Akan berkurang misalnya, ini juga, tidak tepat, kemudian menjadi kering, tidak subur, akan berubah menjadi merah. Nah, maka cari yang pernyataan positif. Nah, ini yang paling tepat opsi C. Ya, seperti itu ya untuk menjawab soal soal informasi tersirat. Ya, selanjutnya kita ke soal selanjutnya, nomor 3. Ya, nomor 3 ini, pilihlah kolom sesuai dan tidak sesuai berdasarkan teks tersebut. Ya, masih pada teks sebelumnya, yaitu bunga telang. Ya, kita baca dulu pernyataan pertama. Bunga telang hanya memiliki satu warna. Ya, kata kuncinya apa? Bunga telang ini memiliki satu warna. Ingat. Ya, kita kembali ke teksnya. Apakah bunga telang ini memang memiliki satu warna? Ya, kalau kita lihat pada teks ketiga, pada kalimat ketiga, bunga telang memiliki beragam warna. Nah, apa saja warnanya? Ya, ada warna putih, biru, dan ungu. Maka pernyataan satu ini kurang tepat ya adik-adik karena bunga telang ini memiliki ragam warna. Maka kita checklist di bagian tidak sesuai. Nah, next ya, ke pernyataan kedua. Bunga telang memiliki manfaat bagi kesehatan. Nah, ini ingat kata kuncinya manfaat bagi kesehatan. Selain mudah dibudidayakan, ya, bunga telang juga memiliki beberapa manfaat bagi kesehatan. Apa saja manfaatnya? Membantu menjaga kesehatan kulit, meningkatkan kesehatan rambut, kemudian mendukung kesehatan otak. Nah, ini ya disebutkan berarti pada bagian pernyataan kedua ini sesuai dengan isi teks. Ya, itu tadi ini sesuai. Nah, selanjutnya kita ke pernyataan ketiga. Vitamin A, E, dan C terdapat pada bunga telang. Kata kuncinya kalian perhatikan saja ya, ya bagian vitamin supaya mudah ditemukan dan tidak perlu dibaca secara keseluruhan. Nah, ini. Di sini disebutkan bahwa bunga telang mengandung berbagai nutrisi penting seperti vitamin A, C, dan E yang berperan sebagai antioksidan. Jadi ini sesuai ya dengan isi teks. Memang benar bahwa bunga telang ini mengandung vitamin A, C, dan E. Maka pernyataan ketiga tadi sudah benar. Ya, kita tandai ya, ini sesuai. Selanjutnya kita ke pernyataan keempat. Bunga telang sulit dibudidayakan. Nah, kalau soalnya ini ya tidak perlu dibaca lagi ya karena ada pada soal sebelumnya masih berkaitan. Nah, ini jika bunga telang dibudidayakan secara optimal, apa yang mungkin terjadi? Nah, ini juga ada di dalam teks. Nah, teksnya di mana, Kakak? Ya, jadi di sini ya. Saat ini bunga telang juga banyak dibudidayakan sebagai tanaman hias. Nah, kemudian mudah ditanam. Maka
Pernyataan yang keempat tadi bahwa bunga telang mudah dibudidayakan, sulit dibudidayakan ini kurang tepat karena bunga telang ini sebaliknya mudah dibudidayakan. Maka kita tandai pada bagian tidak sesuai. Selanjutnya ke pernyataan terakhir. Bunga telang dapat dijadikan sebagai tanaman hias. Apakah ada disebutkan di dalam teks? Nah, ini ada ya. Bunga telang banyak dibudidayakan sebagai tanaman hias. Nah, ini sesuai pada kalimat kedua. Nah, maka kita tandai pada pernyataan terakhir tadi itu sesuai. Jadi, jawaban untuk nomor 3, pernyataannya tidak sesuai, kemudian sesuai, sesuai, kemudian tidak sesuai, dan sesuai. Ya, itu ya untuk soal nomor 3. Selanjutnya kita next ke pembahasan yang kedua, yang berkaitan dengan makna kata. Jadi, yang perlu adik-adik pahami, makna kata ini ada 4, ada leksikal, gramatikal, denotasi, dan konotasi. Ya. Nah, makna leksikal merupakan makna kata berdasarkan kamus atau sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian makna gramatikal, makna kata yang terjadi karena proses pengimbuhan, pengulangan, dan penggabungan kata atau pemajemukan. Kemudian makna denotasi ini adalah makna lugas atau makna yang sebenarnya. Nah, berbeda dengan makna konotasi. Makna konotasi ini adalah makna kiasan yang berupa majas di dalamnya dan bukan makna yang sebenarnya atau merupakan makna tidak sebenarnya atau mengandung makna lain. Itu ya untuk makna jenis makna ini. Nah, coba kita ke contohnya. Ini untuk makna leksikal, contohnya ada topi. Nah, topi ini bermakna tudung kepala, ya. Sama dengan misalnya kita berikan contoh lain. Misalnya, ibu memiliki makna wanita yang melahirkan. Wanita yang melahirkan anak. Nah, ini ya contohnya. Contoh kedua. Ibu juga bermakna wanita yang melahirkan anak. Sama tadi topi, bermakna tudung kepala. Nah, kalau makna gramatikal ada 3 tadi melalui proses pengimbuhan. Contohnya, ia bertopi saat berjalan di taman pada sore hari. Nah, bertopi. Nah, sama dengan misalnya dari kata dasar ibu menjadi kita tambah dengan imbuhan kean, ya, konflik kean menjadi keibuan. Hanya di sini keibuan. Ya, nanti kita tulis maknanya ya. Ya, kita fokus dulu di bagian kata bertopi. Nah, bertopi di sini memiliki makna memakai topi, ya. Sama tadi keibuan memiliki makna seseorang atau orang yang memiliki sifat seperti seorang, seperti ibu ya. Nah, ini makna dari kata keibuan. Nah, bagaimana dengan pengulangan, Kak? Misalnya dari kata dasar ibu tadi. Nah, contohnya ada ibu, ibu. Apa sih maknanya ibu-ibu? Maknanya itu banyak ibu, ya. Nah, itu ya adik-adik untuk makna gramatikal. Selanjutnya kita ke makna denotasi atau makna lugas atau makna yang sebenarnya. Di sini contoh kalimatnya,
Tangan kanan paman terkilir tadi pagi. Jadi, kata tangan kanan di sini itu adalah tangan kanan yang sebenarnya ya, bukan mengandung kiasan. Berbeda dengan opsi D. Ya, di sini Rina menjadi tangan kanan pimpinan. Nah, tangan kanan pada konotasi di sini bukan bermakna sebenarnya, tetapi hanya berupa kiasan. Tangan kanan di sini memiliki makna orang kepercayaan. Ya. Jadi, maksudnya di sini Rina menjadi orang kepercayaan pimpinan. Nah, beda tadi ini makna dinotasi tangan kanan, ya tangan kanan dari paman memang. Nah, contohnya misalnya lagi, paman, paman mengecat meja hijau itu. Kemudian di bagian makna konotasi, Rina diadili di meja hijau. Nah, di sini ada dua kata meja hijau ya. Meja hijau yang dicat paman sama meja hijau di mana Rina diadili. Untuk di bagian C, di sini meja hijau ini sudah mengandung makna sebenarnya. Jadi memang paman ini mengecat meja yang berwarna hijau. Sedangkan di bagian D ini, Rina diadili di meja hijau. Meja hijau di sini bermakna tempat pengadilan. Jadi ini hanya kiasan dari kata pengadilan. Ya, jadi seperti itu ya untuk jenis makna dari makna konotasi dan denotasi. Jadi ini mirip-mirip. Jadi perlu memang dibaca atau diperhatikan letak perbedaannya. Denotasi itu makna sebenarnya, sedangkan konotasi yang mengandung kiasan. Oke, selanjutnya kita ke contoh soal untuk makna kata. Ya, ini ada sebuah teks yang perlu adik-adik cermati untuk menjawab soal nomor 4 dan nomor 5. Nah, ini berkaitan dengan program sekolah rakyat yang diadakan pemerintah. Kita langsung saja ke soal nomor 4. Makna kata intervensi pada kalimat pendidikan ditempatkan sebagai intervensi strategis jangka panjang. A. Tindakan campur tangan untuk memperbaiki keadaan. B. Penghapusan suatu program. C. Pembatasan bantuan pendidikan. D. Pengurangan jumlah sekolah. E. Pemindahan siswa ke sekolah lain. Nah, kata intervensi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki makna sebagai tindakan campur tangan Nah, intervensi juga bermakna sebuah perlakuan yang dilakukan. Nah, kalau kita lihat dari makna intervensi ini yang paling tepat ya berdasarkan kalimatnya adalah opsi A ya, tindakan campur tangan yang dilakukan untuk memperbaiki keadaan anak ya. Di sini yang dimaksud keadaan anak dari keluarga miskin. Ini. Ya, aman ya untuk soal nomor 4 dari makna kata intervensi ini. Selanjutnya kita ke soal nomor 5. Ya, nomor 5 soalnya manakah yang termasuk makna kata program berdasarkan teks tersebut? Ya, pilihlah lebih dari satu jawaban. Opsi A, rencana kegiatan yang disusun untuk mencapai tujuan tertentu. B, upaya pemerintah membantu anak memperoleh pendidikan. C, tindakan yang hanya dilakukan untuk menanggulangi beberapa masalah.
D. Bentuk pelaksanaan bantuan pendidikan melalui sekolah rakyat. E. Sistem pembelajaran yang hanya ditujukan untuk siswa berprestasi tinggi. Kata program mengandung makna sebagai sebuah rencana kegiatan ya yang akan dilakukan. Kemudian maknanya lagi sebagai upaya pemerintah, bentuk kegiatan atau bentuk pelaksanaan. Ya, ini ya makna dari kata program. Nah, dari opsi A ini sama ya, sebuah rencana kegiatan yang disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Maka opsi A ini sudah tepat. Kita tandai. Kemudian opsi B, upaya pemerintah membantu anak memperoleh pendidikan. Iya, ini ya masuk juga dari makna kata program yang dimaksud sesuai dengan teks. Kemudian opsi C, tindakan yang hanya dilakukan. Nah, ini sesuai sebenarnya ya, ada kata sebuah tindakan yang dilakukan atau kegiatan yang dilakukan. Hanya saja ada kata hanya di sini, hanya dilakukan untuk menanggulangi. Jadi, ini bukan sekedar tindakan yang dilakukan untuk menanggulangi beberapa masalah saja ya. Maka opsi C ini kurang tepat. Kemudian opsi D, bentuk pelaksanaan bantuan pendidikan melalui sekolah rakyat. Ini sesuai ya, karena program yang diberikan pemerintah ini yang dibahas di dalam teks adalah program sekolah rakyat atau SM. Maka opsi jawaban D ini sudah tepat. Nah, opsi E ini kan tadi sistem pembelajaran yang hanya, ini ada lagi kata hanya ditujukan untuk siswa berprestasi tinggi saja. Nah, maka ini jawaban opsi E ini kurang tepat. Jadi, yang paling tepat untuk soal nomor 5 ini adalah opsi A sebagai rencana kegiatan, B sebagai upaya pemerintah, dan D sebagai bentuk pelaksanaan bantuan pendidikan melalui sekolah rakyat yang dilakukan pemerintah. Cukup sekian pembahasan kita pada kali ini terkait dengan informasi teks dan makna kata. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.